Coach dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani di channel YouTube yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Nah, sebelum kita bahas yang lebih lanjut, kali ini kita akan membicarakan mengenai ada satu pertanyaan yang masuk dari sahabat sales yang menanyakan gimana sih mengatasi prospek menjadi calon customer yang kelihatannya oke, namun kok nggak closing. Nah, seperti itu ya. Oke, sahabat sales, sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan Coach Antonius Arif yang sudah ada bersama saya di studio saat ini, yuk kita simak yang akan lewat ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi di Coach channel YouTube Antonius Arif yang membahas mengenai selling dan marketing, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach Antonius Arif. Halo Bu Ana, apa kabar? Baik Coach, Yes, gimana yes. kabarnya? Baik, sehat. Sehat Yes, ya. gimana, Bu? Oke, ini nih Coach, ada pertanyaan dari sahabat sales. Dia menanyakan gimana sih untuk mengatasi calon prospek yang potensial ya. Jadi rupanya mungkin dia ada calon prospek potensial yang dideketin tapi kok nggak closing. Nah, gimana tuh? Terus gimana sih Kurang cara saja gitu. Kurang saja gitu. ya? Kurang saja sama kurang ilmu pelet gitu kayaknya. Nah, jadi daripada kita bertanya-tanya ya, boleh kita bahas dengan pakar sellingnya di saat ini ya. Silakan Coach Antonius Arif. Nah, gini nih, saya cerita dulu. Ini ada berbagai sisi sih kalau ditanyakan gini. Yang pertama adalah, ini biasanya saya ngalamin di beberapa kasus di produk, di bisnis-bisnis yang asuransi atau multi level marketing atau beberapa sales corporate yang malas cari database. Paham kesukaan Iya. Jadi tidak cari database, dia berasumsi dia adalah pokoknya data itu potensi dan harus closing gitu. Ya, itu juga nggak salah, itu benar, tapi pertanyaannya adalah kadang-kadang kita terlalu ngarepin data itu dan akhirnya nggak closing. Kira-kira dari mana dia tahu kalau datanya potensi itu? Nah, itu pertanyaan menarik kan? Betul nggak? Nah, dan lucunya mereka menebak itu kan? Sebenarnya buat saya pribadi, kalau orang itu potensi, biasanya mereka kalau di perusahaan asuransi atau multi level, mereka bilang kalau asuransi biasanya karena mereka orang kaya, biasanya begitu. Biasanya yang akan mereka melihat bahwa mereka orang kaya, mereka punya duit. Kalau multi level biasanya mereka melihat potensi bahwa orang ini punya penyakit. Oh, penyakit apa tuh? Ya kalau jualan produk multi levelnya adalah sakit kan? Oh iya. Ya nggak, dia mungkin produknya produk tentang kesehatan kan? Biasanya multi level kebanyakan produk kesehatan kan? Ya, Produknya kecantikan. atau kecantikan dia mungkin suka dandan gitu, maksudnya dia perlu ditawarkan kayak gitu ya. Nah, slimming ya. atau slimming kalau orangnya agak gemuk dan sebagainya. Jadi dianggap itu punya potensi. Nah, cuma buat saya pribadi adalah ada rumus kalau selling, Bu. Selling itu adalah rumusnya 3 bulan. Jadi yang kita tanam 30 hari di bulan ini itu akan kita tuai di 90 hari ke depan, Bu. Nah, artinya nggak bisa di closing hari ini. Kalaupun bisa di closing itu bagus, kalau nggak juga apa-apa. Nah, kebanyakan saya kan nggak gitu, Bu. Maunya jualan hari ini, closing hari ini kan gitu loh. Ya. Nah, dan lupa nanamnya kan. Nah, itu yang kesalahan pertama. Jadi gambaran itu. Nah, kalau pertanyaan Bu Ana, Coach, kapan kita waktunya untuk melepasin customer itu? Kan itu yang pertanyaan dari Bu Ana. Kalau di mana itu potensi? Nah, kalau saya mah sederhana, itu mah pikiran aja mereka yang berasumsi bahwa itu bisa ada, mereka punya potensi. Tapi kalau saya pakai rumus yang sederhana, Bu, pakai rumusnya adalah BANT, Bu. Apa itu? Budget, B-nya budget, A-nya authority, N-nya needs, T-nya adalah time. Maksudnya gini, pertama, ada budgetnya nggak? Contoh, tapi kan dia orang kaya, Coach, orang kaya punya duit dong. Sebentar, orang kaya betul punya duit, tetapi ada budgetnya nggak untuk itu? Dia lagi membudgetkan nggak? Paham maksudnya gini, corporate, kita tawarin produk A, belum tentu mereka lagi ada budget untuk produk A, setuju nggak, Bu? Nah, itu berarti ada budget. Yang kedua, authority, artinya adalah orang yang tepat nggak kita deketin. Kalau orang yang nggak orang tepat kan percuma. Authority, needs berarti orang yang butuh apa enggak? Kalau orang yang lagi nggak butuh ditawarin kan percuma. Orang yang nggak butuh toh, betul kan? Nah, berarti kan kita harus menggali kebutuhan. Nah, time artinya
ini waktu yang tepat nggak? Dia hari ini dia bisa closing, atau 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, atau tahun depan. Ya, jadi itu disebut BANT. Jadi kalau buat saya, prospek itu harus memenuhi 4 unsur itu, kalau nggak bisa. Nah, oke ya? Iya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan ini. Tapi coach, anggaplah mereka punya BANT. Ya, berarti B, budget, A adalah authority, N adalah needs, T-nya adalah time, waktu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendekatinya. Nah, saya ingat banget, jangankan saya, Bu Ana pun juga punya pengalaman itu kan. Nah, saya biar pembicaranya asik nih, dulu Bu Ana melakukan apa? Kalau orang yang punya BANT dan Ibu supaya bisa closing. Gali dulu gitu Mas. Ya, gali, betul. Tapi waktu itu kan ingat, Ibu Ana udah gali. Tapi Ibu Ana tetap sabar kan, ngejar terus. Oh, terus di follow up. Nah, itu kata kuncinya. Tepatnya follow up bukan nanya kapan ada trainingnya, betul nggak? Iya. Tapi nanya tentang Sekedar nanya keadaannya keadaan dia gimana, kabar dia gimana, tetap jalan hubungan, terus berikan nilai tambah. Masih ingat ya update ya? Kita datang ketemuin dia tanpa obligasi apapun. Bahkan teknik jualan kita pun kadang-kadang kita nggak pernah memaksakan untuk jualan ya. Orang tuh nggak mau beli ya nggak masalah, gitu kan ya, santai aja. Dan lucunya nanti mereka yang ngejar-ngejar kita. Benar kan Bu? Iya. Dan sering banget Bu Ana ngejar-ngejar sama customer kan? Iya. Wah, ini sombong sekali ya. Bu Ana tuh sering banget dikejar-kejar customer, malah, Bu, ini mana Bu? Mana Bu? Wah, jadi Bu Ana biasa jual mahal di modelnya. Nah, karena Bu Ana ini orang yang keberuntungannya sangat tinggi gitu kan. Jadi modelnya kayak gitu. Nah, jadi balik lagi. Konsep seperti tadi itu adalah, kata kunci adalah bagaimana kita mencari hubungan sih Bu. Saya juga pernah ngalamin deketin orang yang nggak mau beli, saya deketin, saya jalin hubungan yang akrab, nanya kabar dia, memberikan nilai tambah Bu. Saya datang ke tempat dia, apa yang mereka butuhkan, saya berikan bantuan dulu. Yang lama-lama akhirnya dia merasa masuk akal dan mereka akhirnya mau belanja sama kita. Ini juga pernah terjadi dengan teman saya Bu. Waktu itu jualannya aki Bu. Orangnya udah nolak, mentah-mentah. Bahkan sampai bilang, bawa pulang akimu, saya nggak butuh akimu. Dan lucunya Bu, dia tetap datang. Dan lucunya dia setiap datang ngapain? Dia tidak bawa aki, tapi malah ngeberesin akinya kompetitor. Jadi tokonya malah dirapiin aki-akinya. Nah, akibat karena disering dirapiin, lama-lama yang punya toko nggak enak. Ditanya, udah deh, bawa barang deh. Gue coba jual dulu 5 biji. Nah, mulailah terjadi penjualan dan sampai akhirnya perusahaan itu menjadi, toko itu menjadi banyak produk itu. Itu kata kunci. Jalin hubungan, berikan nilai tambah, gak usah itu hubungan. Berarti meskipun dia sebenarnya prospek yang potensi, bukan berarti kita langsung bisa jualan saat itu Tidak, juga gitu tidak. ya. Ini dengan asumsi ya, dengan asumsi duitnya ada, tapi waktunya lagi tidak pas. Jadi kan BANT ya Bu ya, Iya. waktunya lagi belum pas. Tapi bagaimana kalau seandainya BANT-nya lagi dalam kondisi yang pas, tapi kenapa nggak closing? Nah, itu gimana tuh? Nah, BANT-nya pas tapi nggak closing, berarti apa yang salah? Berarti kemungkinan besar salesnya merasa dia butuh, tapi kita tidak bisa mengkonekkan kebutuhan dia dengan produk kita. Kadang-kadang sales maksa. Ibu lagi butuh training selling kan? Nah, kebetulan Ibu kami punya trainingnya. Kan nggak sesuai kebutuhan. Betul nggak Bu? Kalau kita gimana Bu? Kita tanya, Ibu butuhnya apa sih? Ibu butuhnya seperti apa sih? Betul kan? Kayak hari ini kan Ibu Ana barusan lagi mengajarkan salah satu tim sales baru kita kan? Iya. Betul ya? Dan katanya Bu Ana tadi baru kasih laporan ya, satu orang closingnya langsung 4 biji. Iya. Langsung 4 kan? Wah itu kan gila ya, langsung closing 4. Pertanyaan menarik, kenapa bisa closing? Kita deketin dulu, gali kebutuhan dulu. Jadi kalau lewat WhatsApp biasanya sih kalau saya lebih senang telepon, karena kalau telepon kita bisa dengar intonasinya, bisa ngomongnya, dibanding pada saat kita WhatsApp. Tapi pertanyaan menarik, sebenarnya dia memang sudah butuh kan Bu? Sudah. Tapi kenapa dia bisa closing 4? Bisa saja harusnya closing 1 doang kan? Iya. Jadi 4 trainingnya saya diambil semua kan Bu? Pertanyaan bisa dong dia cuma ambil 1 aja? Iya. Kenapa bisa ambil 4? Padahal dia butuh 1 kan? Iya. Dia sih bilang memang pengen belajar semua tentang selling, tentang selling, terus dikirimkan, tim saya kirimkan untuk, ya ini training selling yang sedang jalan saat ini, terus kita bilang apakah ada yang sesuai gitu dengan kebutuhannya. Dan akhirnya closing. Iya. Nah ini menarik. Sedangkan kalau kita langsung presentasi dan kita langsung kasih barangnya, apa kemungkinan bisa closing 4? Belum tentu kan? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Maka oleh sebab itu kita cari tahu
problem dia apa. Makanya kalau tadi saya dengar kan sempat dengerin, ternyata ibu bilang, oh problem bapak adalah punya problem di copywriting. Betul nggak? Iya, itu setelah gali kebutuhan. Nah, kenapa ibu bisa mengkonekkan ternyata butuh problemnya adalah copywriting? Padahal mungkin bisa jadi dia nggak cerita itu kan bu. Nah, di awalnya memang hanya pengen training tentang selling aja, webinar selling gitu aja. Nah, kemudian sedangkan si sales baru kita yang lagi menghubungi tidak ngomong itu kan, tidak menemukan itu. Nah, ibu menanyakan apa persisnya? Saya cuma gali kebutuhannya sih. Boleh Tanya share, dulu Bu? produknya apa, karena kan Jenis di produk awal- jualannya apa? Iya, Oke. karena kan awalnya dari pembicaraan awal itu belum ada omongan. Dia hanya bilang saya pengen mendalami marketing dan selling. Umum banget. Iya, nggak bisa sama general. Jadi saya bilang, oke bapak boleh tahu produknya apa gitu kan. Nah, Dia dari sebut situ merek tertentu, dia disebut produk produknya tertentu. apa, terus nanti baru saya bilang kira-kira kesulitan bapak Nah, dalam menjual produk tuh kesulitannya gimana apa? ya? Nah, ini sebenarnya teknik yang dipakai Bu Ana karena sudah sering banget ya. Itu teknik yang dipakai adalah spin. Situasi, problem. Nah, terus lanjut Bu. Dari situ baru dia kasih tahu, terus jadi saya masih korek-korek juga sampai akhirnya saya bilang, oh kayaknya sih mungkin bapak butuhnya yang paling tepat saat ini. Berarti setelah temukan problem, kita konekkan ke solusi. Betul kan Bu? Iya. Pertanyaan menarik, kalau seandainya tadi Ibu tidak menggali, langsung keluarin solusi, mungkin bisa closing 4 tinggi nggak? Belum Kecil ya? tentu juga sih. Belum tentu juga ya? Mau belajar. Nah, betul ya. Kenapa harus ngambil 4? Ngambil 1 cukup dong. Kenapa harus ngambil 4? Sedangkan Bu Ana karena bisa mengkonek-konekkan, jadi 4-4 diambil. Mulai masuk akal? Iya. Ya, jadi sebenarnya itu yang kesalahan sales adalah rata-rata mereka berasumsi mereka butuh training selling. Atau mereka butuh produk kesehatan. Mereka butuh asuransi. Padahal belum tentu itu. Padahal belum tentu itu. Makanya oleh sebab itu perlu digali apa kebutuhannya dia. Makanya pertanyaan tadi ibu tanya ada masalah apa, tantangan apa. Walaupun kita nawarin, kita bisa nanya kalau ke asuransi berarti nanya apa? Tentang si alam ini kalau sakit siapa yang cover? Iya. Siapa yang bayarin? Kalau kesehatan kita bisa nanya ke problem kesehatan dia apa, betul nggak? Baru dikonekkan ke produknya, bukan jualan langsung kita punya produk yang bisa, kita punya obat dewa yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, ini juga kan? Iya. Nah itu. Kalau kita nggak punya, karena kita bisa nawarin yang punya. Gitu ya. Nah itu disebut namanya konsultatif selling. Jadi mulai masuk ya. Nah jadi cara konsep inilah yang sebenarnya dipakai dengan konsep cara jualan sehingga bisa meningkatkan penjualan lebih baik sih. Jadi either tadi pakai metode BANT atau either memang kita memaintain hubungan. Jadi kata kunci kalau BANT 4-4 terpenuhi, berarti kita bisa closingin saat itu. Berarti ada kekurangannya adalah kita nggak punya paketannya yang dari kebutuhan. Tapi kalau seandainya memang 4-4-nya belum ada, cuma ada 3 atau 2, berarti memang kita tunggu waktu dulu. Berarti mesti lepas, ganti yang lain dulu. Sama ada satu lagi ya Mas ya. Kalau kita melakukan penjualan itu dengan semangat, dengan apa ya? Antusias. Antusias itu biasanya memang juga Menular. kadang-kadang, iya. Menular, itu menular. Betul. Jadi artinya itu kan sama dengan ketika Bu Ana pernah belajar juga dengan Dr. Richard Bandler, penciptanya NLP. Beliau mengatakan bahwa gitu ya, beliau mengatakan kalau kita lagi mau bikin orang trans, kita harus trans dulu kan. Iya. Jadi artinya kita kalau semangat, maka orangnya akan semangat. Iya. Tapi kalau kitanya loyo, maka orang yang diajak ngomong juga loyo, betul nggak? Kalau situasinya Pak. Langsung masih ngomong. Amazing, ya, amazing. Oke, ada lagi mungkin? Sepertinya itu sudah cukup ya Pak ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau prospek yang menjanjikan itu kita nggak langsung main ini dulu ya. Masuk presentasi atau nawarin? Presentasi nawarin nggak dulu gitu ya Mas ya. Apakah ada jarak atau waktu kira-kira kita bisa deketin si prospek ini? Gitu? Nggak bisa Bu, karena Ada kita ya? baru bisa tahu rumusnya adalah setelah BANT. T-nya itu kan time, kita bisa tanya dia kapan ada budget lagi kan? Tapi usahakan. Tetap kita maintain Betul, ya. tapi usahakan sebelum budget itu masuk, kita sudah maintain dia. Makanya beberapa project-project kita menang kan rata-rata adalah project yang belum dijalankan Bu. Iya. Memang belum mulai, kita sudah masuk. Sedangkan kalau sudah mulai, itu telat biasanya. Oke, terima kasih Coach Arif. Nah, sahabat sales, kita sudah dengar tadi kan ya dari Coach Arif penjelasan beliau gimana kalau yang punya prospeknya punya potensi, namun belum bisa closing tuh nggak usah khawatir karena sahabat sales masih tetap bisa
maintain mereka bisa menjalin hubungan. Nah, siapa tahu nanti begitu dia butuh, ada kebutuhan ya coach ya, waktunya sudah tepat, dia ambil malah bisa lebih dari satu, ya kan? Nah, demikian. Nah, oke, sahabat sales, saya tutup dulu sampai di sini. Kita akhiri bincang-bincang kita dengan Coach Antonius Arif. Jangan lupa dibunyikan loncengnya, kemudian subscribe dan komen di bawah ini ya. Oke, saya Anna Melani dan Saya Coach Antonius, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performa, bye-bye.